Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का Jumat pada hari ini adalah Jumat pertama di tahun 2015 ini. Saya mendapatkan ucapan selamat tahun baru dari berbagai orang. Melalui lisan juga, melalui fax juga. Saya sampaikan selamat tahun baru juga kepada semuanya. Tapi bersamaan dengan itu, saya pun akan sampaikan bahwa ucapan mubarak kepada setiap orang akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita mengintrospeksi diri bahwa di tahun yang lalu, pada tahun yang telah lalu, sejauh mana kita telah melaksanakan hak-hak kita sebagai Ahmadi, dan di masa yang akan datang untuk melaksanakan hak-hak ini, seberapa banyak upaya yang akan kita lakukan dari Jumat ini dan untuk di masa yang akan datang. Kita seyogianya berirada supaya di tahun baru untuk melaksanakan hak-hak kita diberikan kegesitan, diberikan kegiatan, kerajinan oleh Allah Ta'ala. Jelaslah bahwa sebagai Ahmadi, tanggung jawab kita, tugas yang dibebankan kepada kita akan dipenuhi hak itu dengan melaksanakan amalan soleh. Tapi bagaimana standar amalan soleh, kebaikan itu yang seyogianya? Jelaslah bahwa untuk orang yang masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah dan menjadi Ahmadi, standar ini telah dimudahkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, telah dijelaskan apa saja standarnya. Dan sekarang sarana-sarana baru, teknologi yang baru, dengan perantaraan itu, setiap orang sekurang-kurangnya dalam 1 tahun itu sekali dia berjanji kepada Khalifah Waqt bahwa untuk meraih standar yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, dia akan melakukan upaya yang gigih. Dan untuk seorang Ahmadi, standar ini Hazrat Masih Maud alaihi salam
telah jelaskan di dalam syarat-syarat bayat. 10 syarat bayat, tapi di dalamnya sebagai seorang Ahmadi, tanggung jawab sebagai seorang Ahmadi jumlahnya adalah secara kasar lebih dari 30. Jika kita ingin merayakan kebahagiaan tahun baru ini, maka hendaknya kita memperhatikan hal itu. Jika tidak, orang yang menganggap dirinya sebagai Ahmadi dan berbahagia bahwa saya telah beriman kepada kewafatan Isa Al-Masih atau Masih yang akan datang yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, telah beriman kepadanya, tidaklah cukup dengan itu saja. Memang ini merupakan step pertama, tapi Hadrat Masih Maud salam berharap dari kita supaya kita masuk ke dalam kedalaman kebaikan dan memahaminya, lalu mengamalkannya, lalu menjauhkan diri dari segala keburukan. Layaknya manusia berupaya untuk terhindar setelah melihat hewan yang buas. Ketika ini ada, maka kita tidak hanya membawa perubahan di dalam diri kita, bahkan kita pun akan menjadi sarana untuk merubah dunia dan membawa manusia kepada Tuhan. Sebagai pengingat akan hal ini, saya akan sampaikan pada kesempatan ini, pengingat ini adalah sangat penting. Tujuan baiat hendaknya selalu berada di hadapan kita. Pertama-tama yang beliau sabdakan adalah terhindar dari janji untuk terhindar dari syirik, menjauhi syirik. Seorang mukmin yang beriman kepada Tuhan, dan karena iman kepada Tuhan itulah dia baiat kepada imam zaman untuk melaksanakan perintah Tuhan. Bagaimana mungkin seorang musyrik itu akan beriman kepada perintah Allah Ta'ala, tapi tidak. Kedalaman syirik yang ditekankan oleh Hadrat Masih Maud salam kepada kita bukanlah syirik yang zahir, melainkan syirik yang makhfi, yang tersembunyi, yang bisa melemahkan keimanan seorang mukmin. Dalam menjelaskan hal ini, Hadrat Masih Maud salam bersabda, tauhid tidaklah hanya dari mulut mengatakan la ilaha illallah saja, tapi di dalam hati banyak sekali berhala-berhala. Tapi justru orang yang percaya kepada seseorang atau mengandalkan sesuatu lebih dari Allah Ta'ala, yang seyogianya itu diberikan kepada Allah Ta'ala, dalam corak seperti itu merupakan berhala dalam pandangan Allah Ta'ala. Berhala tidaklah hanya yang terbuat dari emas, perak, batu, dan sebagainya, lalu diyakini hal itu, melainkan segala sesuatu, segala perkataan atau perbuatan yang diberikan keistimewaan, diunggulkan, yang merupakan, padahal itu merupakan hak Allah Ta'ala, itu merupakan berhala di pandangan Allah, dalam pandangan Allah Ta'ala. Pada hari ini, kita hendaknya introspeksi diri, bahwa di tahun yang lalu, kita telah berpegang kepada upaya-upaya kita, gerakan-gerakan kita, dan kita menganggap itu segala sesuatu, atau kita hanya menganggap itu hanya sebagai upaya, dan kita tunduk di depan Allah Ta'ala, sujud, lalu
dalam upaya tadi meminta khair, kebaikan dari Allah Ta'ala dan keberkatan dari Allah Ta'ala, अपने आप का इंसाफ की नजर से जायजा खुद हमें अपने अहद की kita akan memberikan hakikat kepada kita apa yang kita introspeksi tadi. Dan kita telah berjanji kepada Hadrat Masih Maud salam bahwa kita tidak akan berbohong. Orang yang mengatakan bahwa kedustaan itu hal yang baik atau aku ingin berkata dusta, Hadrat Masih Maud salam bersabda, sebelum seorang manusia hawa nafsunya menggerakkan sesuatu, dia tidak akan ingin untuk berbicara dusta. Jadi jika ada keuntungan, jika ada hawa nafsu, dia akan condong kepada kedustaan. Sebetulnya akhlak yang luhur itu adalah jiwa, harta, kehormatan. Ketika itu dalam bahaya, tetap saja dia tidak berkata dusta dan dia tetap berpegang pada kejujuran. Itu yang luar biasa. Jadi si pembohong dan yang jujur akan diketahui ketika dia ditimpa ujian. Ketika ada bahaya akan terpengaruh keuntungan pribadinya. Tapi meskipun demikian, dia tetap jujur dan dia mengorbankan maksud-maksud pribadinya tadi demi untuk meraih kebaikan. Di zaman ini atau di negeri-negeri Eropa ini, orang-orang datang untuk meminta suaka, tapi meskipun saya telah menasihati berkali-kali kepada orang-orang, mereka tetap berbicara dusta dengan berpegang pada nasihat para pengacara. Tapi tetap saja mereka terkadang kasus-kasus mereka ini ditolak. Di sini pun ada tim para pengacara yang membantu memberikan nasihat kepada orang-orang yang meminta suaka dan memberikan petunjuk, bimbingan, atau ada hal-hal penting yang akan bermanfaat untuk kasusnya. Dia memberikan musyawarah, memberikan masukan, dan banyak sekali yang sadar komite mengatakan kepada saya bahwa kenapa si kasus orang ini ditolak, karena di dalamnya banyak sekali kedustaan. Jadi hanya untuk meraih manfaat duniawi, dia telah bersandar pada kedustaan. Dan dia tidak berpikir bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan, menyatukan kebohongan dengan syirik. Begitu juga untuk meraih keuntungan, dia berbohong, dia berdusta. Hadrat Masih Maud salam bersabda, kebohongan pun merupakan berhala yang dengan meyakininya berarti dia meninggalkan keyakinan terhadap Allah Ta'ala. Kita hendaknya memperhatikan sampai ke kedalaman akan hal ini. Lalu Masih Maud salam bersabda, berjanjilah bahwa akan terhindar dari zina. Hadrat Masih Maud salam bersabda, janganlah mendekati zina, yakni hindarilah acara-acara yang akan bisa menimbulkan tadi pikiran zina tadi dalam pikiran, dan janganlah mengupayakan hal-hal yang yang dikhawatirkan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan zina. Pada saat ini ada TV, ada internet, di sana ada film-film yang tidak baik, yang dengan membukanya yang ada pandangan zina, pikiran zina, lalu bisa menjerumuskan kita kepada keburukan dan bisa menjadi sarana untuk kehancuran keluarga. Banyak sekali para perempuan, istri mereka menulis berkenaan dengan suaminya, dia sepanjang hari dia menonton internet, kadang melihat film-film yang tidak baik, kadang si suami yang melihat atau kadang si istri yang melihat, maka hasilnya sampai-sampai timbul khula ataupun talak di dalam keluarganya. Atau karena film-film itu mereka menjadi lebih buruk daripada binatang.
lingkungan Ahmadi pada umumnya terhindar dari hal-hal seperti ini. Hanya beberapa saja yang kasus seperti ini. Selebihnya baik-baik saja. Tapi jika tinggal dalam lingkungan yang seperti ini di Eropa, dan tidak berupaya untuk terhindar dari ini semua, maka tidak ada jaminan untuk kesucian dalam hal ini. Jadi dalam hal ini hendaknya terus mengintrospeksi diri dan memikirkan hal ini. Penting untuk memikirkan. Lalu janji yang diambil dari kita adalah akan terhindar dari pandangan buruk. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Karim, memerintahkan untuk menundukkan pandangan, ghadd basar, supaya tidak timbul kesempatan untuk pandangan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, api akan diharamkan kepada mata yang alih-alih melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia tunduk kepada Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud SAW bersabda, kita tengah diperintahkan untuk tidak melihat wanita yang bukan muhrim dan zinatnya, perhiasannya. Bersabda, pasti melihat dengan pandangan yang bebas akan suatu ketika akan tergelincir. Karena Allah Ta'ala berkehendak supaya hati kita, mata kita, dan itu suci, tetap suci. Karena itu Allah Ta'ala mengajarkan akhlak yang tinggi ini. Beliau bersabda, di dalam Islam syarat-syarat dan larangan itu dilazimkan kepada dua, laki-laki dan perempuan. Dia perintah untuk farda sebagaimana diperintahkan kepada perempuan, begitu juga kepada pria untuk menundukkan pandangan. Lalu kita pun hendaknya merenungkan dan sampai mana kita mengamalkan hal ini. Lalu beliau mengambil janji dari kita akan terhindar dari segala dosa-dosa fasik dan fajir. Dan terkeluar dari hukum-hukum Allah Ta'ala, ini merupakan kefasikan. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu kesempatan, mencaci maki adalah merupakan kefasikan. Hadrat Masih Maud SAW bersabda, terbukti dari Quran bahwa sebelum kafir hendaknya diberikan hukuman kepada fasik, seorang fasik. Ketika umat muslim mulai terkeluar dari kefasikan dan kefajiran, dan dia mulai timbul kebencian kepada syairillah, tanda-tanda Allah Ta'ala, lalu dunia menjadi perhiasannya, maka Allah Ta'ala telah menghancurkan seperti itu, seperti melalui Genghis Khan dan seperti inilah kondisi umat Islam pada saat ini. Lalu kita diambil janji oleh Hadrat Masih Maud SAW dari orang yang bai'at, yaitu tidak akan melakukan kezaliman. Zulm, kezaliman merupakan gunah besar, dosa yang sangat besar. Jadi untuk menekan hak-hak orang lain merupakan kezaliman yang besar. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, kezaliman apa yang paling besar? Beliau menjawab, kezaliman yang paling besar adalah orang yang merampas tanah satu tangan dari saudaranya. Lalu jika ada satu batu pun, satu kerikil pun yang diambil dari tanah seseorang dengan kezaliman, maka tanah yang ada di dalamnya akan menjadi rantai dan akan diikatkan di lehernya. Jadi di dalam tanah tadi, seberapa tebal tanah tadi akan dijadikan rantai dan diikatkan kepada lehernya. Kalau mengambil saja satu kerikil yang sebetulnya tidak halal buat dia,
yang atas dasar kezaliman. Ini sangatlah mengerikan. अनाओं की वजह से या जाती मफादात Orang yang karena ketakaburan di dalam pengambilan atau dalam pengadilan atau untuk manfaat pribadi, dia merampas hak orang lain, dia hendaknya berpikir. एक ऐद हमसे ये लिया गया है Lalu janji yang diambil dari kita yang berikutnya adalah और खयानत ना करने का मयार kita tidak akan berkhianat. Standar untuk tidak berkhianat maksudnya adalah bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, janganlah khianat kepada orang yang telah mengkhianati kamu. Jadi inilah standar yang harus kita raih. Tidak ada alasan. कब्जे में कर ली या उसकी चीज दुबा ली Karena itu aku merampas amanat orang lain atau merampasnya karena dia telah berkhianat kepadaku, katanya tidak ada alasan seperti itu. कजा या अदालत Untuk hak-haknya dia pergilah ke pengadilan atau ke kaza. Jika memang dia orang non Ahmadi, pergilah ke pengadilan, atau jika ini kasusnya dalam lingkungan jemaat, maka pergilah kepada kada. Tapi jangan sampai ada timbul pikiran untuk khianat, dan ini akan bisa dan lalu akan berjanji akan menghindari kefasadan. से जो हमें तकलीफें पहुंचा रहे हैं उनसे भी सलूक में Kesulitan yang kita dapatkan dari orang gair हिंदी है वो क्या है yang menentang kita, bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan contoh dalam hal ini. Beliau bersabda, और तुमसे अलग होते हैं orang तुमने खुदा ताला के कायम कर yang में शमूलियत इख्तियार कर दी karena itu mereka meninggalkan kalian, karena kamu telah ikut serta dalam jemaat yang didirikan oleh Allah Ta'ala ini, janganlah melakukan fasad kepada mereka, kefasadan, bahkan kasihanilah mereka. Beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memberikan petunjuk kepada kalian untuk senantiasa terhindar dari berbagai macam kefasadan. Dan meskipun kalian mendengarkan cacian, diamlah. Berikanlah jawaban kebaikan untuk keburukan. Dan janganlah siap untuk melakukan kefasadan. Lebih baik menghindar dari seperti itu. Dan perlakukanlah dengan kebaikan, dengan kelembutan. Ketika saya mendengar bahwa ada seorang Ahmadi yang berantem dengan orang lain, saya sangat tidak menyukai hal ini. Dan Allah Ta'ala pun tidak menghendaki bahwa jemaat yang telah ditetapkan sebagai suri toladan di dalam dunia ini, dia melakukan hal seperti ini, yang merupakan melenceng dari takwa. Meskipun dengan orang intern kita ataupun dengan orang luar. या अपने भाइयों के साथ Orang yang memperlakukan istri atau saudaranya माहौल के लोगों के साथ सलूक में atau dengan masyarakat tetangganya, नसीहत को सामने रखें तो थोड़े बहुत मामलात भी dia memperhatikan nasihat dari Masih Maud alaihissalam ini, maka sedikit banyak keberatan-keberatan yang datang, कमी वाक़ हो sekurang-kurangnya ada saja yang terjadi. Lalu janji yang lain, ये बाग़याना रवैया aku akan terhindar dari segala macam pembangkangan, ketidaktaatan. Pembangkangan, या हुकूमत apakah itu dalam menentang seorang karyawan atau pengurus dalam jemaat ini, ataupun di luar. Hadrat Masih Maud alaihissalam जिनसे बगावत memberikan nasihat untuk terhindar dari kelakuan ini. Karena itu tercium bau pembangkangan. Selain ikut campur dalam agama, selain itu kepada pemerintahan pun, kepada negeri pun, memperlihatkan akhlak seperti ini, bahkan merusak undang-undang बता सकते हैं atau ये इस्लामी तरीक नहीं menjerumuskan orang lain untuk melawan undang-undang, peraturan. Ini bukanlah cara-cara yang baik. Lalu beliau bersabda, berjanjilah untuk tidak kalah dengan hawa nafsu. Sekarang dengan perantaraan TV dan internet seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali kesempatan untuk dikalahkan oleh hawa nafsu. Lalu pertengkaran
banyak sekali kefasadan sehingga kita dikalahkan oleh itu semua. Jadi hal-hal sekecil apapun yang bisa membangkitkan hawa nafsu atau justru mengalahkan hawa nafsu, berupayalah untuk sebisa mungkin untuk terhindar dari itu. Ini merupakan kewajiban setiap Ahmadi. Lalu bersabda, setelah masuk ke dalam Ahmadiyah, ke dalam jemaat, kalian harus melaksanakan perintah Allah Ta'ala bahwa untuk dawam dalam salat 5 waktu dengan segala persyaratannya. Anak-anak yang berumur 10 tahun pun telah diwajibkan untuk salat. Jadi setiap orang tua hendaknya memperhatikan hal ini, dan hak untuk pengawasan hal ini akan bisa teramalkan jika orang tua sendiri menjadi contoh suri teladan dalam salat ini. Banyak sekali surat-surat yang datang kepada saya, kadang anak pun mengatakan kepada saya orang tua saya tidak salat, atau istri mengatakan kepada saya suaminya tidak salat. Anak-anak pun menulis, anak-anak pun melihat hal itu. Untuk pria, maksudnya adalah pergi ke masjid, salatlah berjamaah di masjid. Kecuali karena penyakit atau karena alasan yang memang khusus, istimewa. Jika hal ini dimulai, dilakukan, maka masjid-masjid kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang mendirikan salat. Jika pengurus saja mengamalkan hal ini, maka akan tampak terlihat perbedaan yang luar biasa. Saya katakan berkali-kali berkenaan hal ini, tapi tetap masih banyak kekurangan dalam hal ini, dan perlu adanya upaya yang lebih. Nizam jemaat dan badan-badan hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap hal ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang yang ingin terbebas dari salat, apa lebihnya dia dari seekor binatang. Jadi setiap Ahmadi hendaknya berupaya sebisa mungkin. Lalu kita diambil janji, beat, untuk melaksanakan salat tahajud, dawam. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, kalian harus melazimkan salat tahajud, karena ini merupakan, cara-cara ini merupakan yang biasa dilakukan oleh para salihin yang telah lalu. Orang-orang soleh yang telah berlalu. Ini ada sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, kalian harus melaksanakan salat tahajud karena ini merupakan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang soleh, dan ini merupakan sarana untuk mendapatkan qurub ilahi. Kebiasaan ini akan menghentikan kita dari dosa-dosa dan memusnahkan keburukan, lalu akan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit jasmani juga. Jadi tidak hanya merupakan treatment untuk rohani, ini pun merupakan obat kesembuhan untuk jasmani. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa jemaat anggota Ahmadi kita hendaknya melazimkan tahajud, melaksanakan tahajud dengan dawam. Meskipun tidak banyak, 2 rakaat pun cukup, karena dia akan mendapatkan kesempatan untuk berdoa dalam 2 rakaat. Karena doa yang dipanjatkan pada tahajud ini akan memiliki suatu pengaruh yang besar. Jadi hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap hal ini. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam mengambil janji kepada kita untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengirimkan salawat kepadaku, Allah Ta'ala akan mengirimkan kasih sayang 10 kali lipat. Jadi ini sangatlah penting, salawat ini. Dan untuk pengabulan doa pun, salawat ini sangatlah penting. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, doa mengambang di tengah-tengah di antara bumi dan langit sebelum kalian mengirim salawat kepada Rasulullah SAW. Tidak akan satu bagian pun yang akan pergi ke atas, ke langit.
di dalam baiat juga diambil janji dari kita bahwa dalam istighfar kita akan dawam beristighfar. Dalam satu riwayat dikatakan Hadrat Rasulullah SAW bersabda, orang yang terus melakukan istighfar, Allah Ta'ala akan memberikan sarana untuk senantiasa keluar dari segala kesempitan dan akan memberikan kelapangan dari segala kesulitan dengan istighfar. Lalu akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak bayangkan sebelumnya. Hadrat Masih Maud bersabda, sebagian orang ada yang dia mendapatkan kabar akan dosa-dosa tadi, terkadang dia tidak tahu bahwa ini merupakan dosa. Karena itu Allah Ta'ala senantiasa melazimkan untuk beristighfar supaya manusia, apakah itu batin ataupun zahir, apakah dia tahu ataupun tidak tahu, senantiasalah untuk senantiasa beristighfar. Jadi kita harus memperhatikan hal ini. Lalu kita diambil janji untuk mengingat ihsan Allah Ta'ala. Ihsan, di antara ihsan-ihsan Allah Ta'ala yang paling besar adalah Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada imam zaman. Jika kita mengingat kepada ihsan Allah Ta'ala ini, maka akan terus berupaya untuk mengikat jalan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam dan akan terus berupaya untuk mengamalkan setiap perintah beliau. Lalu kita berjanji kepada aku akan memuji Allah Ta'ala. Hazrat Rasulullah bersabda, setiap pekerjaan yang penting jika dimulai tanpa mengucapkan puji sanjungan kepada Allah Ta'ala, itu tidak akan memberikan barakat dan tidak akan memberikan pengaruh. Hazrat Rasulullah bersabda, orang yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dengan yang banyak pun dia tidak akan bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia pun tidak akan dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi puji sanjungan kepada Allah Ta'ala lakukanlah sedemikian rupa sehingga kita pun bersyukur kepada makhluk Allah Ta'ala. Lalu kita pun berjanji untuk tidak menyakiti makhluk Allah Ta'ala. Lalu kita berjanji khususnya kepada umat muslim, tidak akan memberikan kesulitan menyakiti orang umat muslim dengan sebisa mungkin kita melakukan memberikan maaf, tapi jika lebih dari batas demi untuk islah, bukanlah karena nafsu pribadi, jika perlu untuk memberikan hukuman, maka janganlah mengambil langkah dengan tangan, tapi sampaikanlah kepada pemerintah. Dia yang akan melakukan islah dan dia berikanlah kepada yang berwenang. Janganlah mengambil balasan dendam sendiri. Kedepankanlah kerendahan hati. Lalu kita berjanji dalam setiap kondisi kita akan tetap setia kepada Allah Ta'ala. Dalam kebahagiaan, ke suka duka, dalam setiap kondisi, dan kita akan senantiasa berpegang pada Allah Ta'ala. Dalam satu hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, masalah mukmin pun adalah aneh. Setiap pekerjaannya hanya keberkatan-keberkatan saja yang dia dapatkan. Karunia ini hanya didapatkan oleh orang mukmin, dan ini istimewa khusus untuk orang mukmin. Jika ada kebahagiaan atau kelapangan yang dia dapatkan, maka dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala, dan rasa syukurnya baginya akan menjadikan keberkatan yang lebih justru baginya. Jika dia mendapatkan kedukaan atau kerugian, maka dia bersabar. Cara-cara yang dia lakukan ini memberikan keberkatan baginya justru. Karena ganjaran kesabaran tadi dia dapatkan. Jadi dalam berbagai kondisi, lari kepada Allah Ta'ala ini merupakan tugas setiap orang mukmin. Ketika ini dilakukan,
maka kita akan menjadi orang yang bisa mengamalkan janji ini, bahwa di jalan Allah Ta'ala kita akan rela untuk menerima kehinaan, kesedihan, dan kita tidak akan berpaling dengan adanya musibah apapun. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang dia yang telah menjadi milikku, dia tidak akan terpisah dariku, meskipun disebabkan karena musibah, ataupun karena kezaliman orang-orang, atau karena ujian dari langit, dia tidak akan memisahkan dariku. Jadi demi Allah Ta'ala kita hendaknya menjadi milik Hadrat Masih Maud alaihissalam dan upaya berhenti. Lalu jika kita diberikan kehinaan, ini kita berjanji untuk jangan memperdulikannya. Lalu kita berjanji kita tidak akan berjalan pada adat istiadat atau bid'ah. Hadrat Rasulullah SAW di dalam perkara agama tidak jika ada adat kebiasaan yang tidak ada dasar dalam agama, maka kebiasaan tadi adalah mardud. Hendaknya kita terbebas dari itu. Di zaman ini banyak sekali adat-adat yang bid'ah-bid'ah di dalam pernikahan. Kita hendaknya terbebas dari itu. Janganlah kita melakukan hal itu dengan menyontek, melihat orang lain. Saya sudah sampaikan dalam hal ini di sekretaris tarbiyat, para sekretaris tarbiyat dan lajnah hendaknya memperhatikan hal ini supaya setiap jemaat bisa terhindar dari perbuatan yang memang tidak layak. Lalu kita berjanji kita tidak akan melangkah pada hawa nafsu. Orang yang takut di hadapan Allah Ta'ala, lalu dia menghentikan hawa nafsu adalah dia akan mendapatkan surga, yakni fanafillah. Lalu dia meraih keridhaan Allah Ta'ala dan akan sampai kepada maqam jannat di dunia ini juga. Lalu dia berjanji dia akan menerima segala perintah Quran Karim. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, berhati-hatilah dan janganlah melangkah pada hal-hal yang bertentangan dengan Quran Karim dan Allah Ta'ala. Saya katakan kepada kalian, orang yang tidak melaksanakan perintah yang kecil sekalipun di antara 700 perintah itu, maka dia telah menutup pintu najat. Lalu kita berjanji, Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada setiap firman-Nya akan dijadikan pedoman bagi kita. Itu janji kita. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, kita hanya memiliki satu Rasul, hanya satu Quran yang turun kepada Rasul itu, yang dengan pengikutannya, dengan mengikutinya, kita bisa meraih Allah Ta'ala, Tuhan. Lalu untuk meraihnya, kita hendaknya berupaya. Lalu kita berjanji akan menghilangkan sama sekali dengan sempurna ketakaburan, kesombongan. Rasulullah bersabda, saya katakan sesungguhnya bahwa pada hari kiamat, setelah syirik, tidak ada bala lain selain dari takabur. Ini merupakan bala, musibah yang menghinakan kita di dunia, di dua alam ini, akhirat maupun dunia. Ini merupakan sesuatu yang mengerikan. Saya memberikan nasihat kepada jemaatku, hindarilah ketakaburan, karena takabur sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Lalu kita diambil janji, kita akan merendahkan hati. Rasulullah bersabda, orang yang demi Allah Ta'ala dia merendahkan hati, Allah Ta'ala akan meninggikan derajatnya satu derajat. Dan dimanapun, sampai-sampai kerendahan hati, dengan kerendahan hati akan derajatnya akan nambah, sampai-sampai jika terus-menerus, maka tempat yang tertinggi di surga akan dia raih. Lalu janji
kita akan membiasakan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akan senantiasa kita lakukan. Lalu kita berjanji kita akan mengarungi hidup dengan kerendahan, kesederhanaan dan kelembutan. Hazrat Masih Maud bersabda, jika kalian ingin mencari Allah Ta'ala, maka carilah pada hati orang-orang yang miskin. Lalu diambil janji dari kita, kehormatan dunia, kehormatan agama, kehormatan agama dan simpati terhadap Islam akan aku anggap lebih mulia daripada anakku, keluargaku dan hartaku. Dan demi Allah Ta'ala berjanji akan senantiasa bersimpati kepada makhluk Allah Ta'ala. Muhammad bersabda, ingatlah Allah Ta'ala sangat menyukai kebaikan dan dia berkehendak supaya makhluknya disayangi, dikasihi. Jika kalian ingin menciptakan jalan denganku, dengan siapapun, dari agama manapun dia, kasihanilah dia, bersikaplah dengan baik, dan janganlah membeda-bedakan mereka. Karena inilah yang diajarkan oleh Al-Quran Karim kepada kita. Lalu kita diambil janji, dengan kekuatan rohani, kita akan memberikan manfaat kepada umat manusia. Kepada sebesar apa itu cara-cara diperlukan karena Allah Ta'ala dan dengan rasa simpati yang sejati yang bisa dilakukan oleh wujudnya, maka berikanlah manfaat kepada makhluk Allah Ta'ala. Dan setiap saat berikanlah pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Dan untuk islah dunia dan akhirat, lakukanlah itu. Dan untuk kemajuan rohani dunia, ini pun, dan untuk rohani jasmani juga, ini merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan manfaat. Jadi untuk rasa simpati yang zahiri, yakni untuk khidmat khalaq, di sana pun merupakan tanggung jawab Ahmadi untuk tabligh, untuk mencintai sesama manusia. Lalu kita diambil janji demi Allah Ta'ala, yakni keitaatan, maqam keitaatan yang tidak dijumpai dalam ikatan apapun, atau harus beritaat yang telah beliau berikan untuk tarbiyat rohani kita, atau setelah beliau para khalifah yang telah menasihatkan kepada kita untuk setia yang sampai kepada setiap anggota jemaat, dan untuk menegakkan syariat. Lalu untuk yang sesuai dengan uswah hasanah Rasulullah SAW. Tanpa itu tidak mungkin kita akan maju, kita hendaknya senantiasa introspeksi diri bahwa pada tahun yang lalu sampai batas mana kita telah melaksanakan janji-janji kita. Jika memang masih ada kekurangan, maka di tahun ini bagaimana kita harus menyempurnakannya. Hazrat Masih Maud bersabda, dia akan bergabung dalam jemaat kita yang menjadikan taklim kita sebagai pedomannya, dan sesuai dengan upayanya dia lakukan itu. Semoga Allah Ta'ala memperhatikan kita dan memaafkan dosa-dosa kita yang telah lalu di tahun yang lalu, dan di tahun ini disertai dengan upaya yang gigih kita diberikan taufik untuk bisa menyetarakan kita dengan nasihat Hazrat Masih Maud yang diharapkan oleh Hazrat Masih Maud. Saya akan memimpin salat jenazah gaib yang terhormat Luqman Sahib. Beliau telah disyahidkan oleh penentang jemaat di Gujranwala pada tanggal 27 Desember. Beliau telah ditembak
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. में अकेले ही बैत Luqman Syajad Sahib, beliau mendapatkan taufik untuk bai'at sendiri di antara keluarga beliau pada tanggal 27 Desember setelah beliau 2007 bai'at masuk dalam jemaat ini, dan sebelum bai'at मिलना जुलना था घड़ी शाह के सदर जमात Gharisha Rahman, तो गांव के लोगों के साथ मुज़ाकरे ketua cabang di sana, और जमात की कामयाबी देख setelah melihat ketua jemaat berdialog dengan orang Gairah Ahmadi, para penentang waktu itu, beliau semakin terpengaruh. Lalu beliau sering menonton program MTA juga. हम फिल्मों सुना करते थे Lalu बात मेरे beliau mendengarkan khutbah, यही अमल dan beliau mulai dawam dalam mendengarkan khutbah. Ini merupakan alasan beliau masuk ke dalam jemaat, dan setelah masuk ke dalam jemaat, beliau terpaksa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh para penentang, dan bagaimana para penentang berupaya untuk memisahkan beliau dari jemaat ini. Banyak sekali ancaman, tapi dengan karunia Allah Ta'ala tidak ada satupun yang berhasil mengelabui beliau. Suatu saat paman beliau pernah di mana memaksa untuk mempertemukan dengan para maulwi untuk berdiskusi, untuk mengeluarkan dia dari jemaat. Beliau mengatakan, katanya, jika para maulwi ini berhasil untuk mematahkan dalilku, maka aku akan keluar dari jemaat ini. Lalu si maulwi mengatakan, belum dialog, tidak ada dalil di sini katanya, tapi ikrarkanlah kamu akan mengingkari jemaat ini katanya. Tapi karena beliau tidak mau, mereka mulai memukuli dengan tongkat-tongkat, memukuli beliau sehingga tulang beliau pun mengalami luka-luka yang cukup parah. Lalu beliau dikirim kepada pamannya, lalu dimasukkan ke kandang hewan. Ketika orang tua beliau mengetahui hal ini, beliau memanggilnya, memohon untuk mengirimkannya, putarnya itu, dan ibunya pun sempat menamparnya karena orang tuanya gair pada itu. Beliau setahun setelah bai'at, beliau dikirim ke Saudi Arabia supaya dia terpisah dari jemaat. Di Saudi Arabia pun beliau diperlakukan dengan buruk, karena sebelum sampai ke sana para kerabat beliau telah menyampaikan berkenaan dengan jemaat supaya beliau dikelabui, jangan sampai tetap bertahan dalam jemaat ini. Lalu beliau rabtah dengan anggota jemaat yang lain yang dari India yang ada di Saudi Arabia, dan ketika tinggal di sana di Arab, beliau mendapatkan taufik untuk naik haji. Setelah 3 tahun berlalu, beliau kembali lagi ke Pakistan. Pada 2014, para penentang jemaat membuat konferensi Khatmin Nubuwat. Dalam dia memfatwakan bahwa beliau wajibul qatl, wajib dibunuh, dan lalu beliau mendapatkan ancaman yang terus-menerus, sehingga pada 27 Desember setelah melaksanakan salat subuh, ketika beliau pulang, para penentang menembak beliau. Lalu beliau dibawa ke rumah sakit, tapi beliau menghembuskan nafas terakhir di perjalanan. Almarhum pada 5 April 1989 lahir. Beliau sangat jujur dan memiliki akhlak yang baik, rendah hati, dan beliau sangat mukhlis. Beliau masih muda, dan beliau mendapatkan taufik menjadi sekretaris mal juga. Setelah bai'at, beliau hobi membaca buku Masih Maud alaihi salam, dan beliau sangat hobi juga untuk bertabligh dan mengatakan kepada teman-temannya, teman-temanku adalah mereka yang mutalaah buku Masih Maud alaihi salam. Beliau akan merasakan ketentraman jika seluruh anggota keluarga beliau bai'at masuk dalam jemaat ini. Ketika beliau wafat, tetangga beliau mengatakan setelah dia masuk jemaat, dia mendapatkan perubahan yang luar biasa. Dia mulai salat tahajud dengan dawam, dan setiap pagi jam 3 subuh katanya lampu beliau selalu nyala untuk tahajud.
Lalu ayah ibu ये बातें तो हमें सुनना पड़ेंगी। हमने उसको सुना beliau mengatakan kepada ibu beliau, setelah baiat ini Anda ibu pun terpaksa mendengarkan cacian-cacian ini dari tetangga katanya, karena sering tetangga mengolok-olok juga. Meskipun orang tua beliau masih Gair Ahmadi, terpaksa untuk mendengarkan cacian-cacian dari Gair Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan meninggikan maqam beliau dan keluarga beliau mendapatkan taufik untuk baiat dalam jemaat ini. Amin. Rafi Bartsab berkenaan dengan beliau menulis bahwa seminggu sebelum disyahidkan, beliau datang ke Rabuah kepada saya dan membicarakan mengenai di dalam dirinya terdapat gejolak untuk dawat ilallah. Saya membawa beliau ke sahabat kita di sana, dan beliau menulis referensi-referensi yang luar biasa, dan beliau sering memoto referensi-referensi jemaat. Saya akan pelajari ini katanya, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Ada satu hal yang khusus dari beliau, setiap hari beliau senantiasa membaca buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, karena itu rohani beliau mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Setiap orang yang telah ngobrol dengan beliau mendapatkan gejolak yang luar biasa dalam kejemaatan, dalam keimanan. Murabi Sahib, beliau menulis, Luqman Sahib, ketika saya menyelesaikan jamiah pertama kali, Luqman Sahib datang kepada saya, padahal beliau belum baiat pada waktu itu. Bersamaan dengan bertanya dengan masalah keilmuan, beliau mulai dekat dengan jemaat, dan kami menganggap beliau sebagai Ahmadi pada saat itu. Ketika baiat, meskipun beliau sangat muda, tapi beliau sangat berani. Seperti yang saya katakan tadi. Dan beliau mendapatkan banyak tekanan. Yang ketika beliau dipukuli di masjid dengan tongkat, kayu-kayu. Yaitu dengan saat itu pun tidak ada dokter, ada dokter ke Ahmadi, dia pun tidak mau. Dia menolongnya dengan diam-diam, dokter itu tadi. Lalu saya merasa katanya bahwa Luqman Sahib memiliki keteguhan yang seperti gunung katanya. Beliau tidak pernah khawatir dengan penentangan yang luar biasa. Beliau sangat pemberani dan memberikan suri tauladan seperti para sahabat. Dan dari Arab Saudi menulis berkenaan beliau. Beliau terus rabtah dengan jemaat dan ayah angkat beliau berupaya untuk ketika dikatakan bahwa orang ini kafir katanya, tapi justru anak ayah angkat ini menyampaikan bahwa bagaimana mungkin dia kafir, dia salat dengan dawam, tepat waktu, baca Quran katanya. Lalu beliau mendapatkan penentangan dari kerabat juga. Ketika tinggal di Arab juga, ada teman beliau mengatakan ketika beliau baru-baru baiat, salah satu nenek beliau ada yang wafat. Lalu mereka membawa Luqman Sahib ke sana. Di dalam saku beliau senantiasa ada Ahmadiyah Pocket Book, yaitu buku mengenai dalil-dalil tabligh. Lalu ketika ada yang bertanya kepada beliau mengenai pertabligan, beliau membuka tadi dan menyampaikan dalil-dalil itu. Lalu ada seorang yang senior mengatakan, anak ini katanya selalu menjawab kalian dengan dalil-dalil. Kalian terus saja ribut katanya. Jika kalian berani ya sudah jawab, patahkan dalil-dalil yang dia berikan. Jenazah yang kedua adalah Mukarramah Syehzade Sultanus Uska Sahibah.
beliau orang Makrunia. 19 Desember beliau wafat pada usia 49. Pada 96 beliau baiat. Pada tahun 95 beliau pergi ke Grovo, Germany. Dan beliau pun baiat di sana. Beliau sudah menikah 12 tahun tapi beliau tidak memiliki anak. Lalu beliau menulis surat kepada Huzur keempat. Lalu setelah itu Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau anak. Pada permulaan beliau terpaksa menghadapi segala kesulitan, tapi beliau tetap sabar dan teguh dalam keimanan. Beliau tidak tahu salat sebelum baiat ini. Lalu beliau setelah jadi jemaat, beliau belajar salat. Lalu beliau sebagai anggota yang taat. Lalu beliau dawam salat. Dan beliau aktif dalam kejemaatan. Dan beliau senantiasa sering mengundang para mubalighin ke rumah. Lalu beliau mutalaah buku-buku yang ada dalam jemaat ini. Di Makedonia tidak ada jemaat center di sana, tapi karena itu ketika beliau wafat, karena Ghair Ahmadi memaksa untuk salat jenazah sehingga dilakukan salat. Tapi setelah itu orang Ahmadi yang menyalatkan beliau. Semoga keluarga beliau diberikan ketabahan, amin, dan diberikan kemajuan dalam kejemaatan, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.